Bab 1. Definisi dan ruang lingkup filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata philos yang berarti love atau cinta dan sophia yang berarti wisdom atau kebebasan. Istilah love of wisdom sendiri pertama kali disebarkan oleh seorang ilmuwan matematika terkenal, yaitu Pythagoras. Dengan adanya istilah love of wisdom, para filsuf dituntut untuk mencintai kebebasan dalam berfilsafat. Selain itu, filsafat dikenal dengan Mother of Science atau induk ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat merupakan akar dari pohon ilmu yang memiliki banyak ranting seperti teologi, biologi, ekologi, antropologi, astronomi, ekonomi, dan sebagainya. Ada 5 kriteria berpikir filsafat, yaitu sistematis atau runtut, komprehensif atau menyeluruh, objektif atau segala yang mungkin ada, radikal atau berpikir sampai ke akar-akarnya, dan rasional, berlandaskan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa stigma negatif terhadap filsafat, yaitu filsafat merupakan ilmu yang berat, kurang bermanfaat, membuat ateis, membuat sesat, dan identik dengan politik. Bab 2. Filsafat klasik. Topik pembahasannya yaitu kosmos atau alam. Para filsuf pada masa tersebut mempertanyakan asal-usul alam dan jagat raya. Filsafat klasik terjadi pada zaman Yunani kuno dan ditandai dengan munculnya kaum sofis. Berikut 5 pembahasan tentang alam, yaitu Telos atau air, Anaximander atau Hyperion, Anaximenes atau udara, Heraklitos atau api, dan Demokritos atau atom. Hakikat alam semesta sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Heraklitos berubah. Realita itu senantiasa berubah, tiada yang tetap, yang ada dan yang tetap adalah perubahan, seperti kehidupan di dunia. Kemudian Parmenides atau tetap. Yang ada adalah satu dan tak terbagi, yang ada bersifat kekal dan tak berubah seperti kehidupan di akhirat. Kaum sofis memiliki paham sendiri yang membuatnya ditentang, yaitu kaum sofis merupakan kritikus agama, prioritas utama mereka adalah retorika atau argumentasi. Bersikap relativisme dan subjektivisme, selalu skeptisisme atau meragukan, semuanya dipertanyakan oleh mereka. Dan para kaum sofis hanya ingin mengajar ketika mereka dibayar, atau bisnis ilmu pengetahuan. Berikut para tokoh filsafat klasik yang paling berpengaruh dan terkenal. Yang pertama, Socrates. Disusul Plato yang merupakan seorang murid dari Socrates sendiri. Kemudian Aristoteles yang merupakan seorang murid dari Plato. Bab 3. Filsafat abad pertengahan. Lebih menekankan peran agama atau ketuhanan atau teosentris. Filsafat abad pertengahan dikenal sebagai zaman kegelapan, di mana para filsuf dilarang untuk berfilsafat karena doktrin gereja pada saat itu terlalu kuat, tidak melahirkan ilmu baru, sehingga teknologi menjadi sulit berkembang, bahkan sama sekali tidak berkembang. Berikut tokoh filsafat abad pertengahan, diantaranya yaitu Marco Polo, Thomas Aquinas, Augustinus. Bab 4. Filsafat Islam tidak hanya memperdalam hakikat alam, namun juga keagamaan. Mempelajari filsafat kenabian yang belum pernah disinggung di dalam filsafat Yunani. Filsafat Islam membahas antara akidah dengan hikmah dan wahyu dengan akal. Berikut para filsuf muslim diantaranya yaitu Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd. Bab 5. Filsafat modern. Topik pembahasannya lebih menekankan antroposentris atau ilmu tentang manusia. Ilmu pengetahuan pada masa tersebut mulai berkembang cukup pesat, karena doktrin agama atau gereja semakin memudar. Namun masih banyak yang menganggap bahwa filsafat itu menyesatkan. Padahal yang membuat seseorang menjadi ateis itu adalah keinginan dirinya sendiri. Jangan pernah menyalahkan filsafat, karena dengan adanya filsafat, para filsuf dituntut untuk berpikir radikal sampai ke akar-akarnya. Pemikiran-pemikiran seperti itulah yang melahirkan ilmu baru dan menyongsong peradaban. Berikut para tokoh filsafat modern diantaranya yaitu Immanuel Kant, Johann Locke. Bab 6. Kedudukan dan hakikat filsafat. Pada perkembangan filsafat, terdapat hal pokok yang menjadi cabang kajian mengenai cara manusia berpikir. Ketiga cabang tersebut yaitu ontologi atau realitas sesuatu yang ada, epistemologi atau teori, dan aksiologi atau nilai guna.
Menurut Amsal Bahtiar, filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu. Dengan demikian, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi, filsafat pengetahuan atau teori yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Bab 7. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Ontologi merupakan objek yang ditelaah mengenai teori tentang ada atau realitas, diuji melalui indera manusia, hasilnya berupa kuantitatif dan kualitatif. Epistemologi, segenap usaha untuk memperoleh teori pengetahuan secara mendalam melalui metode penelitian ilmiah. Aksiologi, membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia melalui penerapan hasil temuan ilmu pengetahuan. Jika disimpulkan, epistemologi merupakan perkembangan, ontologi merupakan eksistensinya, dan aksiologi merupakan nilai guna ilmu pengetahuan untuk kehidupan. Bab 8. Kedudukan filsafat ilmu dalam penelitian. Filsafat ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan salah satu cara membuktikan kebenaran, sedangkan penelitian merupakan wahana untuk menguji kebenaran. Filsafat ilmu dan metodologi penelitian menduduki posisi yang sama dalam filsafat, yaitu pada tataran epistemologi. Sehingga untuk mencapai hasil penelitian yang valid, metodologi penelitian harus dilandasi filsafat ilmu. Bab 9. Kontribusi filsafat ilmu terhadap ekonomi Islam. Ilmu ekonomi sendiri selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Itulah sebabnya filsafat ilmu sangat dibutuhkan untuk membantu menentukan hukum ekonomi Islam yang mana membutuhkan pemikiran logika yang tinggi. Filsafat sama halnya dengan ijtihad dalam sumber hukum Islam.